Pernah kepikiran nggak sih, apa sebenarnya cerita di balik kartu tarot yang seliweran terus di media sosial kita? Nah, di sini kita bakal ngungkapin kehidupan rahasianya. Coba deh, kalau Anda buka TikTok atau Instagram, pasti sering banget kan lihat kartu tarot? Ini tuh paradoks yang menarik banget loh. Sebuah praktik kuno yang tiba-tiba jadi relevan banget di zaman digital kayak sekarang. Jadi, kenapa ya? Apa sih yang sebenarnya orang-orang cari dari kartu-kartu ini? Popularitasnya benar-benar meledak, apalagi di kalangan anak muda. Tapi, di balik tren viral ini, ternyata ada sejarah yang penuh kejutan dan ya jauh banget dari kesan mistis yang mungkin kita bayangin. Percaya deh, kisah nyatanya tarot itu jauh lebih seru daripada mitos-mitosnya. Oke, jadi untuk benar-benar paham ceritanya, kita lupain dulu deh soal hal-hal mistis. Kita harus mundur jauh ke Italia di abad ke-15. Kenapa? Karena disinilah perjalanan tarot itu sebenarnya dimulai. Dan bukan sebagai alat ramal loh, tapi sebagai sebuah permainan kartu. Nah, ini dia nih, bagian-bagian myth-bustingnya. Coba deh, lupain dulu soal Mesir kuno atau ramalan-ramalan misterius. Fakta sejarahnya, seperti dek kartu Visconti Sforza yang super tua itu, nunjukin kalau tarot awalnya cuma permainan kartu buat para bangsawan Italia. Namanya waktu itu Trionfi, yang artinya kartu kemenangan. Terus gimana ceritanya sebuah permainan kartu bisa berubah fungsi jadi kayak sekarang? Nah, garis waktu ini nunjukin evolusinya. Bayangin, selama hampir 300 tahun, tarot itu ya cuma sekedar permainan. Baru deh di abad ke-18, pas orang-orang Eropa lagi gandrung sama hal-hal gaib, mereka mulai ngeliat, wah, simbol-simbol di kartu ini kayaknya punya potensi lain nih. Jadi, kapan tepatnya permainan ini berubah jadi panduan mistis? Nah, disinilah turning point-nya. Ini momen ketika tarot dirombak total dan dapat reputasi gaib yang kita kenal sampai sekarang. Nah, jadi di abad ke-18 dan 19 ada nih para okultis Prancis kayak Eteila dan Eliphas Levi. Mereka ini yang menafsirkan ulang kartu-kartu tarot. Orang pertama yang benar-benar jualan tarot sebagai alat ramal itu ya si Eteila ini. Terus Eliphas Levi yang bikin tarot jadi instrumen esoteris yang lebih serius. Mereka lah yang nambahin lapisan makna baru, dihubung-hubungin sama astrologi, kabala, dan filosofi mistis lainnya. Nah, para okultis ini yang membagi decknya jadi dua bagian besar. Yang pertama namanya Arkana Mayor. Anggap aja 22 kartu ini tuh kayak intinya deck tarot. Isinya soal pelajaran-pelajaran besar dalam hidup. Ya, kayak arketipe gitu. Soal memulai sesuatu yang baru, soal kekuatan, perubahan besar, sampai soal penyelesaian sebuah perjalanan. Terus, ada juga Arkana Minor yang isinya 56 kartu. Nah, gampangnya gini, kalau Arkana Mayor itu soal gambaran besar kehidupan, Arkana Minor ini soal detailnya. Isinya ya tentang urusan kita sehari-hari, suka, duka, konflik, dan kebahagiaan kecil yang kita alamin setiap hari. Nah, ini nih cara paling gampang buat paham Arkana Minor. Keempat suitnya, tongkat, piala, pedang, dan koin itu sebenarnya cikal bakalnya kartu remi kita sekarang. Jadi tongkat itu ibaratnya keriting, ngomongin soal aksi dan energi. Piala itu hati, soal emosi dan hubungan. Pedang itu sekop, soal pikiran dan konflik. Dan koin itu wajik, ngomongin soal dunia materi dan kekayaan. Mirip banget kan? Lompatan besar berikutnya dalam sejarah tarot itu kejadian di tahun 1909 dengan munculnya deck Rider-Waite-Smith. Nah, sebelum deck ini ada, kebanyakan kartu Arkana Minor itu gambarnya ya gitu-gitu aja. Misalnya kartu 10 pedang ya cuma gambar 10 pedang. Tapi si ilustratornya, Pamela Colman Smith, dia ngasih gambar adegan dan cerita di setiap kartu. Inilah yang bikin tarot jadi jauh lebih gampang diakses dan intuitif buat ditafsirkan oleh semua orang. Nah, inovasi inilah yang membuka pintu buat pemahaman tarot yang lebih modern. Fokusnya mulai geser nih, dari yang tadinya soal prediksi masa depan, jadi sesuatu yang jauh lebih ke dalam diri. Jadi semacam, ya, cermin bagi pikiran kita sendiri. Kutipan ini, wah ini ngerangkum pergeseran modernnya dengan sempurna. Pembaca tarot zaman sekarang itu banyak yang nggak lagi pakai kartunya buat ngeramal masa depan. Sebaliknya, mereka pakai kartu ini sebagai alat. Alat buat apa? Ya buat introspeksi dan lebih memahami diri sendiri. Jadi intinya gini, kartu-kartu ini tuh dilihat sebagai alat proyeksi. Mirip tes Roche-nya yang pakai bercak tinta itu loh. Gambar-gambar simbolis di kartu ini bisa mancing pikiran dan perasaan kita yang mungkin selama ini terpendam. Nah, ini nyambung banget sama teorinya psikolog Carl Jung tentang archetype.
Simbol-simbol universal yang katanya ada di alam bawah sadar kita semua. Nah, karena pendekatannya jadi lebih psikologis gini, muncul juga etika baru dalam membaca tarot. Jadi, pembaca modern yang bertanggung jawab itu nggak akan ngasih tahu kamu, oh ini pasti bakal terjadi. Nggak gitu. Tapi, mereka akan bantu kamu mengeksplorasi berbagai kemungkinan. Tujuannya buat memberdayakan kamu, biar kamu bisa percaya sama intuisimu sendiri dan bikin keputusanmu sendiri. Dan yang paling penting, mereka tahu batasannya. Tarot itu bukan pengganti nasihat dari dokter, pengacara, atau konsultan keuangan. Dan ini ngebawa kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Kenapa sih Gen Z, generasi yang paling digital banget, justru begitu tertarik sama setumpuk kartu yang ya analog banget ini? Apa sih yang bikin tarot ini menarik banget buat mereka? Ternyata ada beberapa alasan kuat banget di baliknya. Coba kita pikir. Gen Z kan tumbuh di dunia yang serba nggak pasti ya, dari krisis iklim sampai ekonomi yang nggak stabil. Nah, tarot ini seolah-olah ngasih struktur di tengah kekacauan itu. Terus, ini juga jadi semacam self-care yang gampang diakses dan terjangkau, kayak ritual kecil buat menenangkan pikiran. Udah gitu, media sosial kayak TikTok bikin tarot jadi normal, nggak ada stigma aneh-aneh lagi. Dan yang terakhir, ini tuh spiritualitas yang fleksibel banget, nggak kaku dan bisa diterima siapa aja, cocok buat mereka yang nyari sesuatu yang lebih personal. Kutipan ini, tarot menawarkan struktur naratif di tengah kekacauan, ini bener-bener kena banget. Gini deh, di zaman sekarang kan informasi serba cepat, serba kepotong-potong. Hidup kadang terasa acak. Nah, tarot ini seolah ngasih kita sebuah cerita. Ada awalnya, ada tengahnya, ada akhirnya. Jadi bisa bantu kita nyusun potongan-potongan pengalaman hidup jadi sebuah cerita yang lebih utuh dan punya makna. Jadi, sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini. Di zaman di mana big data dan algoritma mencoba memprediksi setiap langkah kita, apa sih artinya ketertarikan kita sama simbol-simbol kuno ini? Mungkin ini adalah cara kita buat nyambung lagi sama sesuatu yang lebih intuitif, lebih personal dan, ya pada akhirnya, lebih manusiawi. Sebuah pencarian makna di dalam setumpuk kartu.